Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Oktaviana Rizal dari kelas Digital Innovative Entrepreneurship 503. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UAS yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Digital. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi pemasaran digital. Menurut Philip Kotler, pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk menciptakan komunikasi yang terpadu, terarah, dan terukur yang bertujuan untuk membantu perusahaan memperoleh serta mempertahankan pelanggan sekaligus membangun hubungan yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran digital dalam sebuah bisnis. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan jangkauan pasar. Melalui platform digital seperti media sosial, marketplace, dan website, perusahaan dapat menjangkau konsumen tanpa batas geografis. Bisnis tidak lagi terbatas pada pasar lokal, tapi juga menjangkau pasar nasional bahkan internasional dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas promosi. Strategi digital memungkinkan promosi yang lebih tepat sasaran melalui fitur targeting berdasarkan usia, lokasi, minat, hingga perilaku konsumen. Hal ini membuat pesan pemasar lebih relevan dan meningkatkan peluang terjadinya pembelian. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan dengan konsumen. Interaksi dua arah melalui komentar, pesan langsung, email, maupun konten kreatif membantu perusahaan membangun engagement dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi biaya. Dibandingkan pemasaran konvensional seperti iklan televisi atau media cetak, pemasaran digital lebih fleksibel dalam pengaturan anggaran dan dapat disesuaikan dengan kemampuan bisnis, terutama bagi UMKM atau startup. Kemudian yang kelima yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Setiap aktivitas digital dapat diukur melalui data analitik. Data ini membantu perusahaan mengevaluasi kinerja kampanye, memahami perilaku konsumen, serta menyusun strategi yang lebih efektif di masa depan. Dengan demikian, strategi pemasaran digital bukan hanya alat promosi tapi menjadi fondasi penting bagi pengembangan dan keberlanjutan bisnis di era digital. Selanjutnya, konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital merupakan suatu perencanaan yang terstruktur dan sistematif yang dilakukan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran secara efektif dan efisien. Jadi, strategi ini bukan dilakukan secara spontan, melainkan melalui perencanaan yang matang dan berbasis tujuan yang jelas. Dilihat dari tujuannya, strategi pemasaran digital berfokus pada beberapa hal utama. Yang pertama, meningkatkan brand awareness, agar masyarakat semakin mengenal dan mengingat suatu merek. Kedua, meningkatkan penjualan produk dan jasa melalui berbagai kanal digital. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga konsumen tidak hanya membeli sekali, tapi juga melakukan pembelian berulang. Keempat, meningkatkan engagement pelanggan melalui interaksi aktif dari media digital. Dan yang kelima, memperluas pangsa pasar dengan menjangkau segmen konsumen yang lebih luas. Sementara itu, dari sisi fungsinya, strategi pemasaran digital berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran. Strategi ini membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan media digital, mengintegrasikan berbagai kanal pemasaran seperti media sosial, website, dan marketplace, serta mengukur tingkat keberhasilan pemasaran melalui data dan indikator kinerja. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka kegiatan pemasaran dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen serta perkembangan teknologi yang sangat cepat. Pada slide ini saya akan menjelaskan tahapan model perencanaan SOSTAP yang merupakan salah satu model perencanaan strategi pemasaran yang banyak digunakan karena sistematis dan terukur. Kemudian tahap pertama adalah situation analysis atau analisis situasi. Pada tahap ini perusahaan melakukan evaluasi terhadap kondisi saat ini. Analisis ini mencakup demografi dan perilaku audiens, arus lalu lintas atau traffic media sosial dan website, tingkat keterlibatan atau engagement, hingga performa halaman website seperti landing page dan tingkat bounce rate. Selain itu, perusahaan juga menganalisis kinerja pesaing untuk mengetahui posisi bisnis di pasar. Tahapan ini penting karena menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang tepat.
Kemudian yang kedua yaitu objektif atau tahapan penetapan tujuan. Di sini perusahaan menentukan apa yang ingin dicapai, tujuan harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan sesuai dengan kemampuan bisnis, serta memiliki batas waktu yang jelas. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu strategi. Tahap ini perusahaan menentukan bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokusnya adalah mengidentifikasi target pasar yang potensial, memperbaiki strategi yang sudah berjalan, serta menentukan indikator kinerja utama atau KPI yang akan dimonitor. Strategi ini menjadi gambaran besar arah pemasaran yang akan dijalankan. Tahap keempat adalah taktik. Taktik merupakan detail dari strategi yang telah disusun sebelumnya. Jika strategi adalah gambaran besar, maka taktik adalah langkah-langkah operasionalnya. Pada tahapan ini ditentukan jenis konten apa yang akan dibuat, kapan dipublikasikan, serta bagaimana penjadwalannya. Selain itu ditentukan juga waktu penayangan yang efektif, platform yang digunakan, serta bagaimana penyesuaian konten untuk audiens yang berbeda. Jadi tahap ini berfokus pada bagaimana strategi diterjemahkan menjadi aktivitas yang konkret. Kemudian tahapan yang kelima yaitu action. Action merupakan tahap eksekusi atau implementasi terencana. Di sini perusahaan menentukan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana alur kerja yang digunakan, serta sistem dan alat pendukung yang diperlukan. Perusahaan juga mengevaluasi apakah memiliki kapasitas internal yang cukup atau perlu bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti digital agensi atau konten kreator. Tahapan ini memastikan bahwa strategi benar-benar dapat dijalankan secara efektif. Tahap terakhir yaitu kontrol. Kontrol adalah tahap evaluasi untuk memastikan bahwa semua terencana sesuai tujuan. Pada tahap ini, perusahaan mengukur KPI yang telah ditentukan, memantau data secara berkala, mengevaluasi pengalaman pengguna, serta melihat tingkat konversi. Jika terdapat hasil yang tidak sesuai target, maka dilakukan perbaikan atau penyesuaian strategi. Dengan demikian, model Sostak memberikan alur yang lengkap mulai dari analisis kondisi, penetapan tujuan, perencanaan strategi, pelaksanaan taktik, implementasi, hingga evaluasi. Model ini membantu perusahaan menjalankan pemasaran digital secara sistematis dan terukur. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus mengenai penerapan model Sostak pada perusahaan Shopee. Dimulai dari tahapan situation analysis atau analisis situasi. Yang pertama, dari sisi kondisi pasar. Shopee saat ini merupakan salah satu pemimpin pasar e-commerce di Indonesia. Namun, meskipun berada di posisi yang kuat, Shopee tetap menghadapi persaingan yang ketat, terutama dari TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada. Persaingan ini membuat Shopee terus berinovasi agar tetap mempertahankan pangsa pasarnya. Kedua, dari sisi perilaku konsumen. Pengguna Shopee didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Segmen ini sangat responsif terhadap konten visual seperti video pendek dan live shopping. Sementara itu, mereka juga sangat sensitif terhadap harga dan promosi. Ketiga, dari aspek tren teknis. Mayoritas penggunaan mengakses Shopee melalui perangkat mobile, yang artinya pengalaman pengguna pada aplikasi menjadi faktor yang sangat krusial. Aktivitas pengguna juga cenderung meningkat dalam jam istirahat siang atau malam hari sebelum tidur, sehingga waktu promosi menjadi strategi yang penting. Keempat, dari sisi pesaing. Shopee bersaing dalam berbagai aspek mulai dari harga, promosi, kecepatan pengiriman, kualitas layanan, hingga inovasi fitur digital seperti live shopping dan sistem pembayaran. Oleh karena itu, Shopee harus mampu menjaga diferensiasi dan keunggulan kompetitifnya. Pada tahap kedua model Sostak yaitu objektif. Kita menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Shopee berdasarkan hasil analisis situasi sebelumnya. Yang pertama, Shopee bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengguna aktif bulanan atau monthly active users. Hal ini penting karena semakin tinggi jumlah pengguna aktif, semakin besar potensi terjadi transaksi dalam platform. Kedua, Shopee ingin meningkatkan volume transaksi dan nilai penjualan. Artinya, tidak hanya menambah jumlah pengguna, tapi juga mendorong pengguna untuk melakukan lebih banyak pembelian dan nilai transaksi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, Shopee menargetkan peningkatan engagement pengguna, baik di dalam aplikasi maupun media sosial. Engagement ini dapat berupa interaksi pada fitur live shopping, komentar, review produk, hingga partisipasi dalam program promosi. Yang keempat, Shopee berupaya meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pembelian berulang. Strategi seperti voucher eksklusif, program loyalitas, gratis ongkir, dan personalisasi rekomendasi produk menjadi bagian dari upaya ini. Kemudian yang terakhir, Shopee ingin memperkuat posisinya sebagai marketplace pilihan utama di Indonesia. Tujuan ini bersifat strategis dan jangka panjang berkaitan dengan brand positioning dan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang ketat. Pada tahap ketiga yaitu strategi.
Shopee menentukan bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama adalah penetapan target pasar. Shopee menetapkan pengguna digital aktif, khususnya generasi milenial dan generasi Z yang terbiasa berbelanja secara online. Selain itu, Shopee juga menyasar konsumen yang sensitif terhadap harga dan promosi, serta UMKM dan penjualan online sebagai mitra bisnis. Dengan segmentasi yang jelas, Shopee dapat menyesuaikan pendekatan komunikasinya secara lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu penguatan strategi yang sudah ada. Shopee mengusung pendekatan mobile first karena mayoritas pengguna mengakses melalui aplikasi. Serta Shopee memaksimalkan event marketing seperti kampanye 99, 11, 11 dan 12, 12. Memanfaatkan influencer untuk affiliate marketing untuk memperluas jangkauan serta mengintegrasikan ekosistem pembayaran digital agar transaksi semakin mudah dan cepat. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan KPI. Beberapa indikator utama yang digunakan antara lain jumlah pengguna aktif, tingkat konversi transaksi, engagement rate, retention rate pelanggan, serta nilai rata-rata transaksi. KPI ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah strategi telah dijalankan efektif atau perlu disesuaikan. Pada tahapan taktik, kita membahas bagaimana strategi Shopee diterjemahkan ke dalam aktivitas yang lebih detail dan operasional. Yang pertama dari sisi jenis penjadwalan konten. Shopee menggunakan berbagai jenis konten pemasaran digital yang disesuaikan dengan karakteristik audiensnya. Konten tersebut seperti diskon, flash sale, dan gratis ongkir menjadi daya tarik utama. Selain itu, Shopee juga menghadirkan konten hiburan seperti live shopping dan game interaktif untuk meningkatkan engagement pengguna. Jadwal konten dilakukan secara strategis, terutama pada akhir pekan dan jam-jam prime time, yaitu seperti aktivitas pengguna digital berada pada tingkat yang tertinggi. Yang kedua, dari sisi penempatan dan penyesuaian konten. Shopee memanfaatkan Instagram dan TikTok untuk konten visual dan video pendek yang menarik perhatian Gen Z serta milenial. YouTube digunakan untuk kampanye iklan yang lebih besar dan berdurasi lebih panjang. Sementara itu, di dalam aplikasi Shopee sendiri digunakan push notification dan personalisasi promo untuk mendorong konversi pembelian. Pada tahap action dalam kerangka Sostak, kita membahas bagaimana strategi yang telah dirancang dapat dieksekusi secara efektif. Terdapat 3 aspek utama yang menjadi fokus, yaitu penanggung jawab dan waktu pelaksanaan, sistem dan alat yang digunakan, serta kapasitas internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama, penanggung jawab dan waktu pelaksanaan. Dari sisi penanggung jawab dan waktu pelaksanaan, Shopee mengandalkan tim pemasaran digital internal sebagai penggerak utama strategi kampanye. Tim ini bertanggung jawab dalam perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi kampanye. Selain itu, Shopee juga berkolaborasi dengan influencer, brand partner, serta agensi eksternal untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran. Pelaksanaan kampanye dilakukan secara terjadwal sepanjang tahun dengan puncak aktivitas biasanya pada momentum besar seperti Harbolnas, 11.11 atau tanggal kembar lainnya. Dengan perencanaan yang terstruktur, Shopee mampu menjaga konsistensi brand awareness sekaligus mendorong penjualan. Kemudian yang kedua yaitu sistem, proses, serta alat. Shopee memanfaatkan data analitik dan teknologi artificial intelligence untuk memahami perilaku konsumen serta mengoptimalkan strategi pemasaran. Mereka menggunakan sistem manajemen konten digital untuk mengatur materi promosi di berbagai kanal serta platform iklan digital seperti media sosial dan search engine untuk menjangkau target pasar secara spesifik. Selain itu, Shopee mengembangkan teknologi personalisasi dan sistem rekomendasi produk sehingga setiap pengguna mendapatkan pengalaman belanja yang relevan sesuai dengan preferensi dan riwayat pencarian mereka. Hal ini meningkatkan peluang konversi dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas internal dan eksternal. Shopee mengkombinasi kekuatan sumber daya manusia internal yang berpengalaman di bidang digital marketing dengan kerjasama strategis bersama agensi pemasaran dan mitra teknologi. Kolaborasi ini memungkinkan Shopee mengelola kampanye dalam skala besar baik secara nasional maupun regional. Dari sisi lain, kerjasama dengan mitra eksternal juga membuat Shopee lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren pasar yang terus berubah. Tahapan selanjutnya yaitu kontrol pada perusahaan Shopee. Yang pertama, Shopee melakukan pengukuran berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI. Beberapa indikator utama yang digunakan antara lain pencapaian target penjualan, tingkat engagement pengguna, tingkat konversi, serta retensi pelanggan. Dengan memantau KPI ini secara rutin, Shopee dapat mengetahui performa kampanye secara kuantitatif. Misalnya, apakah promosi tertentu berhasil meningkatkan transaksi atau apakah ada strategi konten mampu meningkatkan interaksi pengguna di aplikasi maupun media sosial. Kedua, Shopee melakukan evaluasi secara berkala. Efektivitas kampanye dianalisis melalui perbandingan kinerja antar periode. Misalnya sebelum dan sesudah kampanye berlangsung. Dari sini dapat dilihat tren peningkatan atau penurunan performa.
Jika ditentukan hasil yang kurang optimal, tim dapat segera melakukan penyesuaian strategi, baik dari sisi pesan promosi, target audiens, maupun alokasi pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu Shopee dapat melakukan pengujian terhadap pengalaman pengguna atau user experience, serta memonitor funnel konversi. Hal ini mencakup evaluasi performa landing page, fitur promosi, hingga kemudahan proses checkout. Jika terdapat hambatan dalam perjalanan penggunaan seperti proses pembayaran yang terlalu rumit atau halaman yang lambat diakses, maka tim akan segera melakukan perbaikan. Dengan pengujian UX secara konsisten, Shopee dapat meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus mendorong peningkatan tingkat konversi. Berdasarkan analisis Sostak yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi strategi yang dapat diterapkan Shopee untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar e-commerce. Rekomendasi pertama adalah menggeser fokus dari strategi yang terlalu bergantung pada promosi dan diskon besar, menuju strategi yang lebih berorientasi pada value atau nilai. Selama ini, persaingan e-commerce sering didominasi oleh perang harga dan promo besar-besaran. Namun, strategi ini cenderung menekankan margin dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Shopee dapat mulai menekankan menambah nilai seperti keamanan transaksi, kecepatan pengiriman, kemudian jaminan kualitas produk, pengalaman berbelanja yang nyaman dan personal. Dengan pendekatan value driven marketing, Shopee tidak hanya menarik pembeli karena diskon, tapi karena kepercayaan dan pengalaman yang unggul. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu memperkuat personalisasi berbasis data dan artificial intelligence. Shopee sudah memanfaatkan data analitik, namun optimalisasi lebih lanjut dapat dilakukan melalui rekomendasi produk yang semakin relevan. Kemudian notifikasi promosi yang disesuaikan dengan perilaku pengguna. Selanjutnya, seperti prediksi kebutuhan pelanggan berdasarkan riwayat transaksi. Dengan personalisasi yang lebih akurat, pelanggan akan merasa lebih dipahami sehingga meningkatkan engagement, konversi, dan loyalitas. Strategi ini juga membantu Shopee dalam mengurangi biaya pemasaran karena pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu efisiensi pemasaran digital melalui segmentasi yang lebih tajam. Shopee dapat membagi pasar berdasarkan demografi, kemudian berdasarkan perilaku belanja, preferensi kategori produk, kemudian tingkat loyalitas pelanggan. Dengan segmentasi yang lebih spesifik tersebut, kampanye pemasaran bisa disesuaikan untuk masing-masing kelompok, sehingga anggaran iklan dapat lebih efektif dan return on investment dapat meningkat. Pendekatan ini juga memungkinkan Shopee untuk mengembangkan strategi retensi khususnya bagi pelanggan yang loyal dan strategi akuisisi yang berbeda bagi pengguna baru. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.